Kemudian subhanallah, silaturahmi tadi kita bicarakan tentang balasan di akhirat. Masuk surga, Allah akan balas kebaikan di akhirat. Ternyata silaturahmi adalah ibadah yang bukan balasannya cuma di akhirat saja, bahkan Allah berikan balasan di dunia. Allah berikan balasan di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Dan ini ikhwan, ini adalah benar-benar faedah yang luar biasa yang dirasakan oleh banyak orang di dunia sebelum di akhirat. Kalau Anda ingin rezeki dilancarkan, maka sambung silaturahmi. Dan sudah banyak bukti. Sudah banyak bukti. Makanya orang yang paling dimudahkan adalah orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Dimudahkan segala urusannya. Ya. Terutama kalau dia perhatian terhadap ibunya. Ya. Saya tidak menemukan orang berbakti kepada ibunya, kemudian dia ternyata gagal. Kebanyakan orang berbakti kepada ibunya, dia berhasil. Kalau dia seorang ustadz, dia adalah ustadz yang berhasil. Ya. Kalau dia adalah seorang pedagang, dia adalah pedagang yang berhasil. Kalau dia adalah pejabat-pejabat yang baik. Ya. Kenapa? Ada rahasianya. Dia berbakti kepada orang tuanya. Dia perhatian terhadap ibunya. Allah berikan dunia kepadanya. Allah berikan dunia kepadanya. Dan cerita-cerita tentang ini banyak. Saya kawan-kawan dekat saya pun cerita ya. Bagaimana Allah berikan mereka kemudahan dan keberhasilan gara-gara benar-benar dia perhatian terhadap orang tuanya. Maka kalau Anda ingin rezeki Anda ditambah, dan ini boleh, kata para ulama boleh seorang meniatkan menyambung silaturahmi agar rezekinya ditambah. Boleh. Maka sisihkan harta Anda untuk diberikan kepada kerabat Anda. Berikan kepada orang tua, berikan hadiah buat orang tua, apa keperluan orang tua dipenuhi. Ya. Pada kakak, kepada adik. Kalau kita punya uang, alhamdulillah, kita kasih THR kepada kakak dan adik kita. Kasih hadiah di hari Lebaran. Kita berikan hadiah kepada ponakan-ponakan kita. Insya Allah harta kita ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau bersedekah secara umum menambah pahala, kata Nabi SAW, mana qasad sadaqatu mimmal, harta tidak akan berkurang karena sedekah itu umum kepada siapa saja, apalagi kepada karib kerabat. Apalagi kepada karib kerabat. Dan itu mudah kalau Anda sudah biasakan diri membantu keluarga, ya, maka insya Allah Allah mudahkan. Rezeki itu jalan terus. Rezeki jalan terus. Saya masuk ke hati saya waktu saya masih pertama kali masuk di kota Madinah, saya belajar di Syu'bah persiapan bahasa, guru saya cerita ada seorang yang dia ini suka memberi, begitu dapat harta dia berikan kepada orang lain. Suatu hari dia diberi hadiah sama temannya, dikasih hadiah sama temannya, langsung dia berikan kepada orang lain. Ditanya sama kawannya, kenapa saya sudah kasih kau hadiah, aku kasih lagi kepada orang lain? Kata dia, karena Allah punya muamalah khusus dengan saya. Setiap saya dapat harta saya dikasih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak ingin muamalah ini terhenti. Gara-gara saya menahan hari saya tidak dikasih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Anda kalau maksud saya berani berkorban untuk keluarga, insya Allah Allah mudahkan rezeki. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengharap pujian dari mereka, tidak mengharap pengakuan dari mereka, tapi mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan berharap Allah beri tambahan, enggak ada masalah. Beda antara mengharap tambahan rezeki dari Allah dengan mengharap pujian. Kalau mengharap pujian enggak boleh, itu riya. Seorang menyambung silaturahmi supaya dipuji oleh karib kerabatnya, ini tidak diterima amal solehnya. Tapi dia membantu mereka, membantu orang tuanya, membantu kakaknya dan adiknya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil berharap dimudahkan rezeki dari Allah, maka tidak mengapa. Bahkan secara umum kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi bagi dia. Dan Allah akan mudahkan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau Anda sambung silaturahmi, yakinlah akan datang rezeki dari arah yang tidak Anda sangka-sangka. Tapi ini butuh perjuangan. Ustaz, saya sudah bantu bapak ibu saya, kok rezeki enggak datang-datang? Sabar. Sabar ya. Mungkin niatnya kurang beres. Bereskan niat Anda. Ini sudah janji Nabi SAW. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang dilapangkan rezekinya, wa yunsa'u fi athari, dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Ya. Dan saya ketemu dengan orang-orang hebat masalah ini. Luar biasa bagaimana mereka perhatian sama keluarganya. Bagaimana mereka keluar uang untuk keluarganya. Pengorbanan. Baik. Pertama ditambahkan rezeki, kedua dipanjangkan umur. Dipanjangkan umur ya. Orang kalau suka menyambung silaturahmi, umurnya dipanjangkan. Caranya Allah mungkin seharusnya dia sudah kena jantung, enggak jadi kena jantung. Harusnya dia kena penyakit gula, dia tidak kena penyakit gula. Mungkin kakak adiknya sudah meninggal gara-gara kena gula, dia tidak. Padahal dia juga bukan olahragawan misalnya, dia juga bukan orang, dia makan juga tidak begitu teratur, tapi Allah panjangkan umurnya. Kenapa? Dia punya amal yang buat umurnya jadi panjang. Yaitu apa? Silaturahmi. Ya. Seharusnya hari ini dia ketabrak mobil, ya. Pagi-pagi keluarnya ketabrak mobil, sebelum keluar dia telepon ibunya, "Mak, gimana kabarnya, Mak? Sehat enggak, Mak?"
Gimana mak, sehat enggak? Mama tadi pagi ngapain aja? Sarapan pagi tadi apa? Ngobrol sama ibunya, silaturahmi. Tahu-tahu dia keluar, dia ketabrak becak. Harusnya tadi ketabrak mobil, enggak jadi ketabrak mobil. Jadinya ketabrak apa? Becak. Gara-gara apa tadi pagi dia telepon apa? Ibunya. Disambung silaturahmi. Oleh karenanya, saya katakan ini harus kita imani. Bahwasanya silaturahmi, dan ini terbukti. Kalau umur kita tidak tahu, tapi kalau rezeki terbukti. Kita enggak tahu, tapi umur kita enggak tahu, umur kita berapa. Tapi kalau rezeki terbukti, Allah tambahkan rezeki. Makanya para ulama khilaf, apa maksudnya barang siapa yang menyambung silaturahmi ditambah rezekinya ditambah umurnya? Ada dua pendapat secara umum, ada pendapat banyak, tapi dua pendapat yang kuat. Yang pertama mengatakan maksudnya ditambah rezekinya ditambah umurnya, itu umur dan rezekinya tetap karena sudah ditakdirkan, enggak bisa berubah, tetapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi. Umurnya taruhlah 60 tetap 60, tapi berkah dalam umur tersebut ternyata dia rajin ibadah, rajin pengajian, rajin baca Quran, rajin sholat sunnah. Kenapa umurnya diberkahi? Gara-gara dia nyambung silaturahmi. Rezekinya pun tetap sama, tidak berubah. Kalau sampai dia meninggal ternyata dicatat rezekinya cuma 3 miliar, maka rezekinya itu aja, tapi berkah. Dengan 3 miliar tersebut ternyata bisa umrah, dia bisa haji, dia bisa bersedekah. Ada orang punya harta banyak tidak berkah, habis beli ini enggak berguna, beli mobil-mobilnya rusak, beli rumah-rumahnya macam-macam, beli ini, anaknya kena morfin, istrinya sakit-sakitan, dia sakit-sakitan, lagi uangnya habis tidak bermanfaat. Ini pendapat pertama, bahwasanya harta dan umur tidak berubah tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat lebih kuat, benar-benar dirubah. Yang tadi rezekinya misalnya 3 miliar, gara-gara dia menyambung silaturahmi, Allah suruh malaikat rubah menjadi 8 miliar. Karena dalam Al-Quran kata Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Kata Allah, Allah menghapus yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada Lauhil Mahfuz. Takdir yang enggak bisa berubah di Lauhil Mahfuz. Tetapi takdir yang ditulis di lembaran yang dipegang oleh malaikat bisa berubah. Allah mengatakan kepada malaikat, catat si hamba ini rezekinya sekian, umurnya sekian. Malaikat catat. Misalnya, malaikat catat Pak Ijo, ya, umurnya 45 tahun meninggal. Rezekinya 2 miliar sampai dia meninggal. Tahu-tahu ternyata Pak Ijo ini umur 30 tahun benar-benar berbakti sama orang tua. Nyambung silaturahmi, dia kunjungi tantenya, dia kunjungi bibinya, dia bantu omnya, dia bantu kakak dan adiknya, dia datangi ponakan-ponakan, dia gendong ponakan-ponakannya, dia sering telepon mereka, safar ke sana sini untuk menjenguk mereka. Kata Allah, wahai malaikat, rubah itu 45 jadi 75, tambah 30 tahun. Itu 2 miliar, jadikan 20 miliar. Dan pendapat kedua lebih kuat menurut saya. Oleh karenanya, kenyataan orang-orang yang mudah menyambung silaturahmi, rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka saya katakan kalau Anda ingin dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur, maka sambung silaturahmi. Saya ketemu 2 orang, dua-duanya umurnya tua dan masih kelihatan muda, ya. Waktu saya di Melbourne, saya ketemu dengan seorang tua kakek-kakek berumur 83 tahun atau 84 tahun. Masya Allah. Saya bilang, "Kek, umur sekian, apa rahasianya, Kek?" Ustaz, kalau makan jangan kenyang-kenyang. Aduh, repot juga kalau ini. Ini dia umur panjang gara-gara jaga kesehatan. Saya ketemu orang lagi, umur sudah 70 lebih, masih kelihatan seperti 50-an. Saya tanya, Om, kok bisa Om kelihatan awet muda? Om dulu, waktu ibu Om masih hidup, Om tanya sama ibu Om, Ibu maunya apa? Cita-cita ibu apa ingin saya penuhi? Kata ibu saya, ibu mau haji. Akhirnya Om kumpulkan uang, Om yang harusnya haji nggak jadi haji, buat ibu haji. Ternyata bapak Om juga bilang, lu jangan mamamu saja, bapak juga mau haji. Akhirnya Om juga hajikan bapak dan ibu. Makanya, alhamdulillah Om masih kelihatan muda. Nah, kalau ini mungkin kita lakukan. Tapi kalau yang pertama makan nggak boleh kenyang, repot juga. Jadi maksud saya, ya, ini kenyataan orang diberi umur panjang, diberi rezeki yang banyak gara-gara dia menyambung silaturahmi. Hadisnya jelas, ya. Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi.